Pada usia 18 tahun saya mengalami depresi dan masuk rumah sakit jiwa. Itu membuat saya kehilangan masa depan saya. Saya Andreas Eka Prastia, inilah kisah hidup saya. Awalnya saya dari keluarga baik-baik. Saya mengalami perubahan setelah papa saya meninggal. Saya menjadi seorang anak yang tidak percaya diri. Saya takut dalam menghadapi kehidupan saya, minder dengan teman-teman saya karena mereka masih punya seorang ayah. Mulai saat itu juga saya kehilangan figur papa saya. Ditambah kehilangan perhatian dari mama karena tidak tinggal sama mama. Saya mulai bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa dengan saya, yang suka dengan rokok, minuman keras, nonton video porno, bahkan free sex. Nah, akhirnya saya mulai terpengaruh dengan mereka. Saya bergaul dengan teman-teman saya dengan harapan saya bisa tidak merasa kesepian lagi. Saya ingin dihargain sama orang lain. Saya ikutin mereka bergaul, saya ikutin kemauan mereka, kebiasaan mereka, biar mereka hargain saya. Jadi saya merasa diri saya itu berarti, diri saya itu wah dibanggain sama orang, dibanggain sama teman-teman saya, disegenin sama teman-teman saya. Hal yang paling parah banget yang saya lakukan party seks. Jadi kita ngelakuin seks bareng dan itu terjadi beberapa kali. Dan sampai suatu hari mama saya tahu kehidupan saya dan mulai saat itu mama saya mulai kehilangan kepercayaan dengan saya. Dan akhirnya setelah saya tamat SMA pun, saat saya mau kuliah, mama saya sudah tidak mau biayain saya lagi. Karena dia merasa saya sudah sering membohongin mama saya, sekolah saya tidak sungguh-sungguh. Dan akhirnya saya mulai depresi karena saya ditolak dengan keluarga. Karena keinginan saya untuk kuliah tidak dipenuhi dengan mama saya. Di saat itu saya mulai lebih lagi makan narkoba, minum minuman keras, bahkan saya sampai hidup di jalanan. Saya mulai bicara-bicara sendiri, saya tertekan sekali pada saat itu. Saya bisa telanjang di jalanan, saya taruh kotoran di badan saya. Dan itu satu alasan membuat keluarga saya menitipkan saya di rumah sakit jiwa. Waktu awal saya masuk rumah sakit jiwa, saya berpikir keluarga saya, wah udah buang saya nih. Keluarga saya sudah nggak mau perhatiin saya lagi. Saya nggak merasa gila pada saat itu, saya merasa saya normal. Kok saya normal dimasukin rumah sakit jiwa sih, yang bener aja gitu. Waktu saya dimasukin ke rumah sakit jiwa, hari-hari saya itu semakin buruk, gak bisa mikir, terus bergerak juga seperti robot, kaku banget badan karena pengaruh dari obat-obat itu. Sampai satu hari saya dipindahin sama keluarga saya dari rumah sakit jiwa, dipindahin ke rehabilitasi Pondok Anugerah yang ada di Bandung. Mereka mengajarkan saya tentang Tuhan, hal yang gak pernah saya pelajari di luar, gak pernah saya dapatin di sekolahan saya dulu. Mereka menyadarkan saya bahwa kehidupan kita itu sebenarnya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memulihkan kamu, Tuhan yang membuat kamu sekarang sudah bisa sembuh. Itu yang membuat saya semakin mengerti, oh ternyata apa yang terjadi itu semua karena pekerjaan Tuhan. Saya sembuh itu karena Tuhan baik dalam kehidupan saya. Saya mendapatkan suatu hal yang saya nggak dapetin di mana saya berada. Saya merasa diperhatiin, saya merasa punya keluarga. 7 bulan saya dirawat di rehabilitasi, saya mulai hilang dari halusinasi-halusinasi yang sering saya dengar, bisikan-bisikan, dari rasa depresi saya, dari rasa minder. Dan mulai saat itu saya mengalami perubahan yang lebih baik lagi. Saya mulai berinteraksi dengan baik, mulai berkomunikasi dengan baik. Hubungan saya terhadap keluarga saya benar-benar dipulihkan juga oleh Tuhan. Saya bisa mengasihi mama saya, keluarga-keluarga saya yang pernah menolak saya. Ternyata kehidupan itu jauh lebih nikmat, ternyata jauh lebih berarti saat kita hidup dalam kebenaran. Bagi saya Tuhan Yesus itu adalah segala-galanya dalam kehidupan saya. Setelah saya merasakan seperti apa saya dipulihkan, seperti apa keluarga saya dipulihkan, dan kehidupan saya benar-benar dipulihkan. Saya tidak lagi tergantung dengan obat-obatan, semua itu karena kasih Tuhan. Dan saya merasa Tuhan Yesus itu tidak ada duanya dalam kehidupan saya.